Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Rahayu, Stambuk A401200001. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari icon paste, cut, copy, format painter, font, dan juga font size. Nah, yang pertama yaitu paste. Paste di sini yaitu gunanya untuk memindahkan atau menempatkan hasil dari cut ataupun copy. Kemudian cut. Cut di sini yaitu gunanya untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian copy. Copy di sini gunanya yaitu untuk menggandakan objek yang telah kita blok. Kemudian format painter. Format painter di sini yaitu gunanya untuk mengikuti format dari objek sebelumnya tanpa perlu mengcopy satu persatu. Jadi dia secara otomatis. Kemudian font. Font di sini yaitu gunanya untuk memilih jenis tulisan atau jenis huruf yang kita inginkan. Kemudian font size. Font size di sini yaitu gunanya untuk menentukan ukuran dari kecil ke besar. Nah, di sini saya akan mencontohkan fungsi-fungsi dari icon-icon tersebut. Pertama, saya ketik dulu sebuah tulisan misalnya. Nah, di sini kita langsung menggunakan beberapa format sekaligus. Pertama, tulisan ini akan kita cut. Pertama, kita klik selnya, lalu kita klik icon cut yang berbentuk gunting. Setelah itu, kita arahkan kursor ke bagian yang ingin kita pindahkan. Misalnya kita pindah di sel yang ini. Kemudian kita klik paste. Maka secara otomatis kalimat yang sebelumnya berada di sel ini akan pindah ke sel ini. Nah, kemudian fungsi untuk copy yaitu caranya sama, kita klik dulu selnya, kemudian kita klik icon copy. Setelah dia ada tandanya seperti ini, kita arahkan kursor ke tempat yang kita inginkan, misalnya di sini. Kemudian kita klik paste, maka secara otomatis dia akan menjadi ganda begitu. Nah, kemudian format painter. Format painter di sini misalnya tulisan ini akan saya beri format terlebih dahulu, misalnya Algerian. Lalu saya beri warna merah misalnya dengan ukuran 12. Nah, kemudian caranya itu kita klik dulu selnya yang dimana format ini akan kita jadikan sama dengan format di ketikan selanjutnya. Caranya kita klik selnya, lalu kita klik format painter, lalu kita arahkan kursor ke tempat di mana kita ingin mengetik dengan format yang sama. Ya, kemudian di sini kita klik, setelah kita klik format painter tadi, kita klik di sini, kemudian kita tinggal mengetik. Nah, maka secara otomatis format yang ada di sel ini akan sama dengan format di sel yang ini karena kita telah melakukan format painter. Kemudian fungsi dari font. Font tadi yaitu gunanya seperti ini, yaitu untuk memilih jenis tulisan atau jenis huruf. Ada Arial Black dan yang lainnya. Nah, kemudian font size. Font size di sini yaitu untuk ukuran dari tulisan itu sendiri. Misalnya dia semakin besar ataupun semakin kecil. Saya kira seperti itu penjelasan dari icon-icon tersebut. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari menu increase font size. Pertama, misalkan kita tulis di sini komputer. Kemudian
kita blok dan klik icon yang berlambang A besar, maka otomatis tulisannya akan menjadi besar. Penggunaan menu decrease font size kita blok, kemudian kita klik yang ditunjukkan oleh tanda panah, maka tulisan yang tadinya besar ukurannya akan mengecil. Menu bold berfungsi untuk mempertebal tulisan. Caranya yaitu kita blok dulu, kemudian kita klik simbol huruf B yang ditunjukkan tanda panah, maka otomatis tulisan akan menjadi tebal seperti ini. Untuk cara penggunaan italik, kita blok dulu, kemudian kita klik simbol garis miring, maka tulisan akan menjadi miring seperti ini. Cara penggunaan underline, pertama kita blok, kemudian kita klik icon yang dilambangkan huruf U, maka tulisan akan memiliki garis bawah seperti ini. Untuk menu bottom border, penggunaannya kita blok dulu, kemudian kita klik icon yang ditunjukkan tanda panah tersebut dan pilih menu all border, maka otomatis tulisan tadi akan menjadi ada tandanya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rika Kristina, stambuk A4012000. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari fill color, font color, top light, middle light, bottom light, dan light text left. Nah, langsung saja yang pertama yaitu fill color. Fill color digunakan untuk memberi warna pada background cell yang kita pilih. Contohnya, warna kuning, fill color itu mewarnai background. Tapi kita pilih warna kedua, font color. Font color digunakan untuk mewarnai teks pada sel yang kita pilih. Misalnya komputer. Yang ketiga, yaitu top light. Penggunaannya untuk menjadikan teks menepi ke atas sel. Yang keempat, middle light, berfungsi menjadikan teks berada di tengah sel. Klik. Untuk yang kelima, bottom light, yaitu berfungsi menjadikan teks menepi ke bawah sel. Dan yang terakhir, light text left, berfungsi menjadikan teks rata kiri. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiyatun, stambuk A401200007. Di sini saya akan menjelaskan icon-icon yang berada di Microsoft Excel. Yang pertama, icon align text list, center, align text live, backslash indent, insert indent, orientation, dan wrap text. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengambil contoh dari align text live. Align text live ini berfungsi untuk merata kirikan kalimat. Contohnya seperti ini.
ini align text type, dia berfungsi untuk merata kirikan kalimat. Sudah seperti ini. Ini center, icon center, dia berfungsi untuk merata tengahkan kalimat. Dan ini icon align text right berfungsi untuk merata kirikan kalimat. Contohnya seperti ini. Ini adalah dash indent. Dash indent ini berfungsi untuk menggeser ke kiri kalimat, seperti ini. Ambil contoh di sini. Dia seperti ini, garis kalimatnya. Oke, di ini dengan space indent dan insert indent, contohnya seperti ini. Ini menggeser ke kiri kalimat, dan insert indent menggeser ke kanan kalimat, seperti ini. Oke. Kita ke orientasi. Seperti ini untuk orientasi. Untuk wrap teks dia seperti ini. Contoh kalimatnya seperti ini. Kita menggunakan icon wrap text. Contohnya seperti ini. Kata, cara, icon wrap text dia ini untuk meratakan kalimat agar tidak berarti. Dia menyusun kalimat. Agar kalimat tersebut bisa teratur. Jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan yang pertama tentang margin and center, yang kedua tentang accounting number format, yang ketiga present style, yang keempat comma style, yang kelima increase decimal, yang keenam increase decimal, dan yang ketujuh conditional formatting. Yang pertama, margin and center berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Dan untuk accounting number format sendiri untuk mengatur spesifik mata uang. Dan untuk present style di sini untuk menampilkan present pada suatu bilangan. Comma style sendiri menampilkan angka desimal, dan increase desimal untuk menambahkan jumlah digit setelah koma. Dan untuk discrete decimal sendiri untuk mengurangkan jumlah digit setelah desimal. Conditional formatting sendiri bermanfaat untuk menggabungkan beberapa sel menjadi berbentuk diagram.
kita masuk pada margin and center. Pertama, kita memblok beberapa kolom yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kita berpilih margin and center. Dan secara otomatis beberapa kolom yang kita gabungkan tadi akan menjadi satu. Dan kita lanjut pada accounting number format. Seperti contohnya kita masukkan 14567. Di sini gunanya untuk memasukkan jenis mata uang. Bisa kita pilih, di sini ada beberapa pilihan. Kita pakai yang Inggris. Dia akan berubah menjadi bentuk dolar. Dan yang kedua, di sini kita akan menggunakan angka present style. Di sini secara otomatis nilai presentnya akan muncul. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut pada comma style. Di sini juga akan muncul secara otomatis comma style yang kita gunakan. Dan selanjutnya untuk insert desimal, di sini menambahkan jumlah digit yang ada pada nilai desimal. Dan ini dia akan tertambah secara otomatis. Dan untuk mengurangkannya, kita menggunakan discrete desimal. Ya, seperti itu tadi contohnya. Dan kita lanjut pada conditional formatting. Di sini dia untuk menampilkan suatu diagram. Bisa kita memblok semuanya dan kita memilih conditional formatting. Di sini banyak sekali pilihan yang dapat kita gunakan. Ya, seperti inilah penggunaan Microsoft Excel, yaitu penggunaan margin and center, accounting number format, present style, comma style, increase decimal, discrete decimal, dan conditional formatting. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari decrease decimal, conditional formatting, format as table, cell style, insert, dan delete. Untuk selanjutnya langsung saja. Di sini kegunaan dari decrease decimal yaitu untuk mengurangi angka di belakang koma. Pertama, caranya kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik ketik dua angka di belakang koma, lalu klik OK. Otomatis dia akan berganti dengan angka yang lain. Selanjutnya kegunaan dari conditional formatting. Conditional formatting yaitu untuk mengubah tampilan sel berdasarkan nilai yang ada dalam sel atau dokumen yang kita miliki. Pertama, kita blok terlebih dahulu lalu conditional formatting, highlight cell row, kemudian di sini ada beberapa pilihan yaitu greater than, less than, between, dan equal to. Greater than yaitu lebih dari, less than kurang dari, between yaitu di antara, equal to sama dengan. Di sini saya pilih greater than
Selanjutnya, kalau kita ingin menentukan lagi, kita conditional formatting, select serum, terus kurang dari 800.000. Lalu kita pilih warnanya. Oke. Maka otomatis nilainya akan berganti atau berwarna. Jadi di sini kita dipermudah untuk mencari nilai sesuai dengan yang ada pada dokumen, mana yang nilai tertinggi dan nilai terendah. Selanjutnya penggunaan dari format as-table. Format as-table digunakan untuk membuat data lebih mudah dan bisa untuk mengubah tampilan background. Tabelnya, dark. Oke. Maka otomatis tabelnya akan terformat dengan sendirinya. Selanjutnya penggunaan dari cell style. Cell style digunakan untuk mewarnai sel agar lebih menarik. Di sini cell style itu bisa untuk mewarnai satu sel saja. Kalau format as tabel, dia satu tabel yang akan diwarnai. Misalnya saya pilih salah satu cell style, satu ini warna maka dia akan berklik. Selanjutnya penggunaan dari insert. Insert digunakan untuk menyisipkan sel pada sel tertentu. Misalnya di sini kita mengambil jarak antara tabel dengan tabel bagi itu sangat sedikit, jadi di sini saya blok. Lalu pilih insert cell. Maka dengan otomatis selnya akan bertambah dengan sendirinya. Selanjutnya, penggunaan dari delete. Delete digunakan untuk menghapus sel yang terdapat dalam dokumen. Pertama, caranya kita blok, kemudian klik delete. Delete cell. Oke. Sudah terhapus. Pada form yang berikutnya yaitu pada bagian format. Format di sini dia lebih ke tabel. Misalnya kita buat tabel di sini, kemudian misalnya right di sini yaitu untuk memperpanjang baris kolom. Kita klik ini, misalnya sini 15, kita ganti menjadi 20 dan OK. Nah, maka dia dengan otomatis baris tersebut akan jadi panjang. Kemudian untuk kembalikan yaitu auto fit row height. Nah, sama dengan kolom width, di sini dia juga untuk memperlebar kolom. Begitu juga dengan auto fit untuk mengembalikan ke semulanya. Sedangkan default width di sini yaitu dia untuk memperlebar atau memperpanjang kolom secara otomatis, secara bersamaan. Kemudian pada auto zoom di sini itu untuk menjumlahkan, misalnya dari nilai ini, nah kita tarik, kemudian kita zoom, nah maka secara otomatis nilai akan muncul. Dan untuk menjumlahkan secara otomatis yang di bawah, maka kita tarik, nah maka akan muncul secara otomatis jumlah dari nilai yang ada. Kemudian fill. Nah,
field sendiri di sini, yaitu untuk mengisi. Di sini ada turun, naik, kiri di seluruh lembar kerja, seri, dan membenarkan. Misalnya, kita klik, kemudian turun. Nah, maka tulisan yang di atas seperti nomor dia akan turun dan pindah ke bawah. Begitu juga seterusnya. Kemudian clear di sini yaitu untuk menghapus. Di sini ada hapus semua, hapus format, hapus print. Misalnya kita pilih ini. Nah, maka dia akan terhapus. Kemudian di sini ada sort dan filter. Sort dan filter di sini yaitu untuk mengurutkan data. Misalnya di sini kan belum teratur, kemudian kita klik ini. Nah, kita mengurutkan dari abjad A hingga Z. Nah, secara otomatis dia akan terurut. Begitu juga nomor di sampingnya akan mengikuti nama-nama urutan yang pertama. Kemudian sedangkan fit dan select itu temukan dan pilih. Di sini pin. Nah, di sini kita bisa mencari data. Misalnya kita ketik Phoenix. Nah, maka di sini akan secara otomatis